Selamat datang di YouTube Horrors. This call is now being recorded. Dah. Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada gimana nih kabarnya? Baik. Semua kan? Alhamdulillah Kak, pusing. Nah, mudah-mudahan meskipun COVID, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Fikri Mustafa Azhari, dan di sini akan menjadi moderator pada studi grup kali ini. Jadi di studi grup developer kali ini, nanti kita akan bahas mengenai React dasar. Dan nanti akan ada pemateri kita, yaitu Mas Brian. Mungkin kita sapa dulu ya. Halo Mas Brian. Tes, halo Kak. Sip. Ini nanti Mas Brian mau nyampein apa aja nih kira-kira? Ya paling tentang aja deh. Tentang preview apa itu React, sama sedikit ngodingnya lah, kayak gimana React itu ntar. Oke, wah kayaknya seru nih materinya. Ini Mas Brian udah siap? Insya Allah siap Kak. Oke, karena Mas Brian juga sudah siap, mungkin sebelum mulai aku jelasin dulu. Ini nanti ketika Mas Brian memberikan materi, kalian bisa menginterupsi apabila ada pertanyaan. Tapi kalau kalian malu-malu juga bisa lewat chat, nanti saya bantu bacain kalau udah ada jeda. Gitu aja. Karena Mas Brian juga ada siap, ya kita langsung aja beri tepuk tangan kepada pemateri kita. Yuk. Ya, silakan. Oke, kalau gitu saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan. Oke. Masuk. Oke. Terima kasih waktunya, Kak. Terima kasih waktunya buat moderator. Sudah mengizinkan saya untuk menjelaskan sedikit ya, kita quick preview dikit tentang apa itu React.js. Yang pertama, React.js itu merupakan open source front end untuk JavaScript. Itu bukan framework ya, tapi ini library. Kenapa gitu? Saya juga kurang tahu kenapa disebut begitu, tapi ada beberapa orang menganggap kalau React itu framework, tapi juga ada beberapa orang yang menganggap React itu library dari JavaScript. Dan biasanya React ini digunakan untuk developing single page application yang biasanya ada di web dan juga di mobile app, seperti yang minggu lalu kan makanya React Native tuh. Ya, jadi begitu. Oke, kita dikit mana lebih jauh tentang apa itu React.js. Yang pertama, React.js itu komponen base ya. Jadi React ini memudahkan kita dalam meneruskan data melalui props. Kemudian yang kedua adalah deklaratif. Nah, memudahkan kita untuk mendebug dan mengupdate tiap ada perubahan. Jadi misalnya kita ngoding dikit, ada perubahan di codingnya, terus kita save, perubahan itu bakal langsung terjadi di web page. Jadi bisa dianggap ke live server gitu lah. Oke, sekarang masuk ke kelebihannya dari React.js. Yang pertama, React.js itu memakai JSX ya. Jadi JSX ini membuat kita bisa menggunakan HTML di dalam JavaScript. Gimana caranya saya juga kurang tahu ya. Yang kedua, ekstensi. Karena banyak React.js ini bisa menggunakan banyak ekstensi ya untuk customize aplikasi webnya tuh. Jadi ya, di npm itu kayak customization-nya kayak React Router, React Redux, kemudian ada React macam-macam lah. Jadi bisa digunakan untuk mengkustomisasi aplikasi web yang kita gunakan. Terus yang ketiga adalah performa. Karena React ini ya menggunakan
virtual data object manipulation. Alhasil aplikasi webnya akan berjalan lebih cepat. Tapi ada lagi ya, kayak framework dari React sendiri. Jadi React itu punya framework, ada Gatsby.js dan juga Next.js, yang dimana dua framework itu memiliki performa yang lebih ngebut lah gitu ya. Oke, kemudian kalau teman-teman mau ngecek di mana bisa ngeliat dokumentasi atau apa itu React, itu bisa dicek di link https reactjs.org, itu website resminya. Oke, karena untuk sampai saat ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut. Kita langsung lanjut aja ke lanjut ke bagian ngoding-ngodingnya. Nah, jadi kalau kalian memakai VS Code, oh ya, sebelumnya jika kalian ingin melakukan project React, kalian harus ada ini juga. Harus ada mendownload Node.js di laptop kalian masing-masing. Bisa langsung pilih yang ini atau ya, saya sarankan pakai yang ini ya, recommended dulu. Kalau yang latest features itu masih kurang stabil. Oke, lanjutnya untuk memulai project. Untuk memulai projectnya terlebih dahulu kita mengetik komennya di terminal npx create react app, terus ini nama folder dari React itu. Terus kita klik enter. Ya, kayaknya agak lama ya kalau di laptop, nggak pakai SSD soalnya. Nah, ini kan creating new React app inf, kita project nama folder. Nah, ini kan langsung download, tapi tak cancel aja. Soalnya kita sudah memiliki folder React sini. Oke, kita langsung aja buka. Nah, ini ya, sudah masuk ke halaman folder ya, ke folder ini isinya folder dari React ini. Ada yang pertama tuh ada Node Modules. Jadi Node Modules ini kita nggak akan terlalu banyak ngeklik lah. Kita akan terlalu, maksudnya nggak akan banyak membuka Node Modules, soalnya ini isinya package dari Node yang untuk menjalankan React itu sendiri. Yang kedua ada public. Jadi ini bisa dianggap seperti statiknya ya, tempat kayak semua dikumpulin di sini. Anggap aja kayak React itu seperti hamburger ya, terus di public ini, public index.html di public folder itu bisa dianggap seperti rotinya, roti paling atas sama roti paling bawah yang mengumpulkan komponen-komponen itu menjadi satu ya. Ya, yang ini yang kurangannya tidak diperlukan, yang ini robot.txt ini diperlukan. Nah, masuk ke folder selanjutnya yaitu src. Di sini adalah tempat kita paling banyak menambah atau melakukan pekerjaan jika saat menggunakan React. Ada app.css, JS, index.js. Kemudian yang dua ini tidak terlalu penting, jadi kita bisa langsung hapus saja yang ini ya. Delete, kemudian dihapus, kemudian ini juga dihapus, delete, dan ya, jadi isinya kayak gini ya, buat tampilan isi folder awalnya.
Kemudian ini ada git ignore ya, biasa untuk biar pas kita nge-push ke GitHub list-list yang ada di sini tuh nggak ikutan di-push. Kemudian ada packet load yang berisi ya package-package-nya. Kemudian ada package JSON yang isinya dependensi yang kita install. Misalkan kita mana ya? Misalkan kita mau install React atau gimana kayak customisasi yang ada di npm itu kita ntar perubahannya bisa kita lihat di package.json ini. Nah, kita bisa lihat di bagian ini script ya. Untuk memulai kita bisa langsung buka terminal terus npm start. Nggak salah gitu. Yes, React script start, dan kita menunggu. Mungkin kita nunggunya agak lama soalnya laptop ini sendiri ya ada letoy. Dia ngebukanya langsung di browser ya. Sembari menunggu kita cek lagi file yang lain yaitu readme.md. Ya seperti biasa readme.md digunakan buat deskripsi singkat di GitHub apabila kita nge-push. Gitu. Jadi sambil nunggu, ya rada lama ya. Oke, mungkin sambil nunggu ada yang ingin tanya atau iya. tanggapan, boleh. Oke. Udah starting. Yes. Nanti aplikasi webnya akan dibuka sendiri ya, kebuka sendiri di localhost. Di localhost. Yalah. Sambil menunggu kita coba buka-buka dikit lah ya. Di app.js. Nah, di app ini kalian akan menaruh komponen-komponen utama kalian di antara bracket inilah gitu ya. Anggap aja di antara komponen ini, di antara div ini ya. Kayaknya ada fail to compile di src index.js. Ya ini belum dihapus. Compile successfully. Refresh. Oke, bisa masuk. Oke, lanjut ke app.js. Jadi ntar kalian akan banyak menaruh modul lah, Lesa. Menaruh komponen modul di antara div ini. Jadi kalian akan naruh komponen-komponen kalian di sini kayak navbar, terus page yang ingin kalian buat di aplikasi web kalian nanti. Kemudian di index.js ini adalah, kita lihat dulu ya. Kenapa ada ini? Ada bagian kode yang ini, react.render, react strict mode, app, document get element by di root. Nah, jadi ntar ini fungsi index.js ini akan ngerender komponen app. Ini komponen app ini akan dirender di index.js. Dan apa ini? Kok kita ngambil lagi rootnya kita ngambil dari mana? Rootnya tuh diambil dari index.html di public folder. Tepatnya di sini ya, root. Jadi ya seperti yang ditulis di komen ya, this HTML file is a template. If you open it directly in the browser, you will see an empty page. Jadi kalau gimana ya, rada ribet sih. Dia kalau ingin bayangin app ini
akan render komponen yang kalian masukkan di sini. Kemudian index.js ini akan merender komponen app ini. Kemudian akan ditampilkan di indeks HTML di bagian root ini. Gitu, kayak saling ngelompatin gitu loh. Kayak data ini dilompatin ke data app dilompatin ke indeks. Kemudian data indeks dilompatin ke indeks HTML. Jadi begitulah. Oke, kita langsung lanjut aja. Di app kita push aja di header. Kemudian push, hapus. Nah, kosong. Halaman kosong. Oke, nice. Lanjutnya apa ya? Oh ya, tambahin ini dulu ya. Oke, defaultnya sudah keset. Kita lanjut di sini. Oke, selanjutnya kita ngapain ya kalau udah, jadi ini sudah masuk kayak defaultnya sudah seperti ini. Selanjutnya kita mencoba menambahkan sebuah komponennya di bagian div. Oke, kita bisa langsung gini aja. Halo box. Langsung ke update ya. Nah, untuk cara lainnya, daripada kita menuliskan bracket HTML secara langsung di app database-nya, nanti kita buat file baru, misalkan namanya hello.js. Nah, di sini ya kita akan membuat komponen terbaru untuk React-nya nanti. Nah, gimana cara buatnya? Kalau kalian menggunakan VS Code, kalian bisa tinggal mengetik RFC. Nah, kalian untuk komen request-nya kalian akan langsung dibuatkan function yang akan menjadi komponen kalian selanjutnya. Kan sudah ada nih div. Kita tambahkan H1. Halo dunia. Nah, komponen kita sudah jadi. Kita tes untuk merender komponen yang telah kita buat. Kita pertama-tama harus import komponen itu terlebih dahulu. Nah, halo dan kali ini import halo from halo. Berapa kodenya begini? Import halo. Halo ini adalah nama dari function itu. Jadi kita nge-import satu function ini dari file halo. Gitu guys. Itu juga bisa. Kita ganti jadi halo. Nah, kalian bisa langsung kayak gini, menuliskan kodenya, langsung kurang dari nama functionnya, kemudian slash lebih dari, atau ya ini sama aja kayak gini sih. Nah, sama aja kayak gini dia. Tapi karena cuma komponen satu yang nggak memiliki komponen apa-apa dalamnya, jadi lebih enak dilihatnya kayak gini, lebih rapi lah. Ya, compile successfully dan ya, seperti ekspektasi berubahnya. Nah, mantap. Oke, lanjut lagi guys. Nah, kita lihat yang ini. Oke, kita sekarang sudah
tahu ya bagaimana cara kita membuat sebuah komponen baru. Sekarang gimana cara kita membuat halaman baru dengan komponen yang lain lagi. Oke, sebelum itu kita tambahin ya di bagian folder kita tambahin folder baru yaitu page, atau kalian bisa pakai bahasa lain, bisa komponen, bisa dan sebagainya. Oke, components. Oke, di page ini kita bisa membuat file baru. Nah, oh ya, untuk diingatkan lagi, komponen yang akan diimport tuh harus memiliki huruf kapital di depannya, huruf kapital. Jadi kalau ada huruf bukan kapital di depannya, kayak ini bukan termasuk ya. Kayak misalkan page 1.js itu nggak bisa deh, bakal nge-fail buat nge-import. Nah, mantap. Habis itu komponen kita tambahin lagi hello.js. Jangan deh. Oke, kita langsung coba aja. Nah, ini kita sudah memiliki page lainnya. Tapi gimana cara kita mengakses page tersebut, mengakses page 1 ini di, ini belum dihapus. Agar kita mengakses page 1 ini dari halaman utama, yaitu halaman app.js itu. Oke, untuk cara yang pertama kita bisa menggunakan ini ya, React, namanya ini React Router. Ini merupakan deklaratif routing. Kalian bisa langsung ngecek aja di sininya. Nah, kita langsung aja install level. Oke, sembari menunggu installnya selesai, apa ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Nah, oke, kita sudah, kalau kalian nanya kita lanjut aja. Kita sudah menginstal sebuah dependensi baru. Kalau kita ngecek, ini udah ada React Router DOM sama ya React DOM ini. Oke, sekarang gimana cara kita menggunakan React Router DOM ini? Oke, untuk menggunakan React Router DOM, kita tentunya harus mengimport komponen-komponen yang ada di dalam React Router DOM itu sendiri. Kita import curly bracket from React Router DOM. Nah, untuk komponen yang akan kita import, kita memakai curly braces ini untuk menspesifikasikan komponen apa yang bakal kita. Jadi kita nggak mengimport semuanya yang ada dalam React Router DOM, tapi kita hanya mengimport sedikit bagian dari komponen-komponen yang ada dalam React Router DOM. Jadi yang pertama adalah browser router s.
router. Kemudian ada apa? Lupa. Yep, switch sama. Nah, kalian bisa menggunakan import ini di app.js atau di index.js. Tapi untuk contoh kali ini kita makainya di app.js aja ya. Oke, save. Kita lanjut ke bagaimana cara kita menggunakan routingnya. Pertama-tama kita dulu kita gunakan browser router. Nah, ini akan berguna sebagai navigasi lah gitu. Kemudian switch. Ini ntar switch akan ini gunanya untuk memisah-misah gitu ya, memisah-misah rute-rute page lain gitu. Oke, kemudian ada route. Dan route ini akan digunakan sebagai rute. Jadi switch ini akan memisahkan rute-rute yang akan dituju. Gini aja. Nah, oke, mantap. Oke, selanjutnya apa? Gimana Mas Bri? Apa yang kita selanjutnya untuk apa yang harus kita lakukan itu untuk mengakses page-nya? Oke, ini mau kita tambahin lagi page-nya. Nah. Oke, seperti yang kita lihat di React di localhost, di sini kan tidak ada lanjutannya kayak mau ada lanjutannya kayak info.com atau file atau gimana. Jadi ini 100% halaman landing page-nya. Jadi untuk yang pertama, kalian bisa tambahkan coding ini di bagian root-nya, komponen sama dengan curly braces, dan kita harus import ya, tentunya kita harus import lagi, import komponen import page-nya. Yang pertama kita import page one from page, kemudian page one. Dan sama untuk page 2. Untuk di komponen kita tambahkan page agar biar kalau kita nggak rutenya tuh nggak nge-branch, kita nggak ke rute lain. Kalau pas kita ngeklik kita pindah ke rute ini, kita tambahkan kode exact. Jadi dia akan langsung memindahkan kita ke komponen yang dituju, gitu ya. Jadi nggak ada jadi kita nggak akan pindah ke page lain, page 1 atau page 2. Oke, selanjutnya gimana? Setelah kita selesaikan exact sama komponen, kita pindahnya kemana? Nah, karena itu gimana cara kita memindahkan? Kita memindahkan menggunakan to, sama dengan seperti 2/. Nah, jadi to ini akan berguna untuk membuat path-nya, buat path dari aplikasi webnya. Kali page 2. Ya. Oke. Untuk mengecek kita coba buat
satu, page 1, dan H2, page 2. Oke, mantap. Seperti yang kita sudah coba tadi, jadi root-nya ini mengarahkan kita ke halaman slash. Ini bisa sama saja karena ini halaman landing page, landingnya ya. Kalau kita ketik slash, sama aja, yang keluar akan page 1. Tapi jika kita pindah ke halaman lain, yaitu dengan cara page 2. Nah, kok berubah? Masih page 1, kenapa ya guys? Itu tadi yang tuh harusnya 4 paling. Oh, masa lupa tadi. Yang mana kok? Itu tuh sama dengan mungkin harusnya 4 itu. Bukan tuh. Tuh, oh ya, 4 ya harusnya. Oh ya, buat link itu. Maaf guys. Mantap. Lupa, maaf. Oh ya, baru dia bergerak ya, maaf. Maaf ya kawan-kawan. Ternyata nggak pernah pakai React lagi ya. Ya gitu ya. Terima kasih Kak Friki udah memperbaiki, kita pakai 4 bukan tuh ya untuk route. Oke, buat yang tuh, yang tadi itu kita akan gunakan di link ya. Jadi ada komponen lain selain yang 3 ini, artinya nama komponennya link. Jadi biasanya link itu akan digunakan sebagai navigasi, navbar ya. Di bagian navbarnya biasa ditaruh di situ. Oke. Sembari itu kita mencoba membuat navbar acak adul aja ya. Beli page 1, page 2. Oke, kita pindah ke sini, import components landing. Oke, kita sudah memiliki ya navigasi acak adul, kita ganti aja ini jadi Oke, seperti yang tadi kita akan mencoba menggunakan link. Link from here. Nah, gimana cara kita menggunakannya? Cara menggunakannya, sebenarnya ini kita nggak perlu pakai link. Link 1, ini page 1, 2, terus kita tambahkan yang seperti tadi, kesalahan saya, kita pakai to, bukan pakai tab ya, kembali tadi, maaf guys. Tadi, page 2. Kalau gini seharusnya bisa bekerja. Oh ya, bekerja ya guys. Page 1, page 2, kita tambahin lagi di sini.
satu, plus dua, plus satu, plus dua, plus satu, plus dua. Jadi ya begitu ya caranya untuk menambahkan halaman dan kita bisa membuat rute untuk mengakses halaman yang lain. Untuk saat ini ada mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada komentar dari Mas Fikar dulu. Serasa jadi YouTuber. Habis ini buka YouTube ya. Iya, buka YouTube. Udah. Coding bareng Absen. Brian. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang tanya. Itu nanti kalau misal pakai tuh gitu ya, itu nanti dia hasilnya jadi kayak href gitu atau gimana sih kalau di compile gitu? Coba di inspect. Dilihat kode ini jadi gimana, apa nggak kelihatan atau nggak ada? Ya dia akan diubah jadi href ya. Untuk kalau pas kita ubah ke bagian di statisin lah gitu ya, dibuat jadi statis akan diubah menjadi HTML yang natif. Itu sih, Kak. Oke. Berarti sebenarnya kalau misal pakai href langsung bisa nggak? Nggak bisa ya? Soalnya di Kalau ya kalau mau pakai href langsung bisa aja sih, tapi gimana kalau saya nggak tahu ya kenapa nggak pernah pakai href langsung di apa di React, karena menurut saya sendiri kalau kita pakai udah ada dependensinya tuh kayak mempermudah gitu kan, kayak mempermudah kita mengakses kan lah ada halnya gitu. Iya. Dan juga kalau kita pakai href itu kan kita nggak bisa mengubah ini path-nya kan. Jadi bakal langsung pindah ke path dari file ini. Jadi misalnya kita mau mengakses page 2, tapi page 2 itu lokasinya tuh di page itu. Jadi yang dibuka di browser tuh bakal itu yang mengikuti path dari folder itu. Tapi kalau kita memakai router recruiter dom, kita bisa kayak ngedit gitu kan. Kayak kamu mau kayak page ini mau ditaruh di path yang mana, misalkan ini bisa kita ganti menjadi path mana maunya. Aku pas dulu. Save. Yang ini kita bilangnya kita ganti. Oke. Kemudian nah, ini kan bisa kita terserah gitu loh, kayak kita mau ke mana-mana apa-apa namanya gitu. Terus kita juga bisa gini lagi, tambahin slash lagi, pet ini itu, slash lagi, pet ngecak tadi. Nah, kita refresh, balik ke page awal, page 2. Nah, jadi bisa kayak gini, bisa bisa kita taruh di mana-mana lah gitu, jadi lebih fleksibel lah gitu, Kak. Oke. Nice info, makasih. Oke, ada pertanyaan lain Kak? Oke, sekarang kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke anu aja ya. Page.
akan masuk ke dalam, sedikit kita masuk dalam dikit aja ke React Hooks. Kalau kalian pengen naik, kita langsung aja cari React Hooks. Di sini ada, kalau nggak salah ada 3 ya. Ada use state, kemudian ada use context sama use effect. Tapi untuk yang kali ini kita bakal menggunakan use state aja ya. Oke, pertama-tama kita import lagi use state from React. Oke, kemudian di mana kita taruh use state ini ya? Kita taruh use state itu di luar return, tepatnya di bawahnya. Jadi kita pastikan kita ngerender, kita mengcompile use state itu dulu, baru kita nge-compile bagian yang akan di return. Jadi kayak di luar return itu adalah JavaScript-nya lah gitu. Buat cons, misalkan kita buat count, set count dengan use state-nya adalah 0. Nah, apa maksudnya dari kode yang ini? Kenapa ada use state? Kenapa sama dengan kenapa ada 0? Kenapa use state-nya 0? Jadi kita mendeklarasikan sebuah variabel, 2 variabel, namanya count dan juga set count. Nah, variabel ini kita pakaikan state awal, yaitu yang awalnya, yang count ini, dipakaikan state awal, sama state-nya adalah 0. Jadi count ini memiliki variabel, memiliki nilai 0. Gitu ya. Kemudian gimana? Rencananya kita akan menambahkan count ini, menambah nilai dari count ini, yaitu 0, menggunakan set count. Habis itu set count 1. Nah, kita sudah membuat fungsi tambah, yaitu fungsi tambahnya akan membuat set count ini menambah nilai dari variabel count ini yang awal dan 0 akan ditambah 1 setiap saat. Nah, kita langsung saja buat button-nya. Button on click. Habis itu nah, oke. Ini udah ada ya. Jadi count ini kan kita masukkan variabel count itu, variabel JavaScript count ke dalam HTML dengan menggunakan curly braces. Kita bisa lihat karena use state-nya 0, ya 0 kan, jadi yang ditampilkan adalah 0. Coba kita ubah, misalkan 100. Nah, dia berubah jadi 100. Jadi ini adalah state awal. Jadi kayak misalnya kita nge-render page, ini yang akan ditampilkan adalah ini state awal, jadi kayak default-nya gitu ya. Kemudian kita tambahkan fungsi di sini, kita tambah nilai untuk tambah nilai ke. Coba seharusnya ini bekerja ya. Ah ya, bekerja deh. Tambah nilai ke, refresh. Ya, bisa dilihat setiap kita refresh, dia akan mengembalikan ke nilai state awalnya. Begitu.
Oke, buat React hooks kita cuma cukup sampai di use state. Untuk sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak adakah? Oke, masuk ke bagian terakhir ya. Oke, bagian terakhir nih simple aja sih ya. Saya cuma menjelaskan ini aja. Mana nih? Package JSON, yaitu ini ya, bagian ini, build. Apa gunanya build? Yang tadi kan kita sudah menggunakan start aja, npm start untuk menjalankan server development-nya, gitu kan? Make sense? Kemudian masuk, apa gunanya build? Nah, nanti build ini dia akan mengkonversikan kayak dijadiin satu, menggabung semua komponen-komponen yang ada, dan dalam SRC ini dia akan dijadikan satu dan akan kayak dikonversikan menjadi native HTML seperti yang tadi Kak Fikar tanyakan tadi. Dan di konsolognya kan ini ya, dikonversikan menjadi dikonversikan menjadi HTML natif gitu. Coba aja ya npm build. Di npm build ini, oh ya npm run build ini. Nanti di npm run build ini React akan membuat sebuah folder baru namanya build. Nanti ini file folder ini ya, isi dari folder build ini akan dijadikan halaman yang akan kalian gunakan untuk dijadikan tampilan awalnya gitu. Kayak ini dalam folder ini ya yang akan ditampilkan di halaman web page-nya. Jadi kalau pas silakan kalian mau nge-deploy lah gitu. Kita coba gunakan Netlify aja. New site. Silakan like guys. Oh, like ulang. Nah, nggak bisa kayak. Ya udah, kita tak jelas-jelas ini. Jadi ntar kalian kalau mau nge-deploy sebuah site portofolio kalian lah atau gimana, ntar kalian akan diminta lihat history terus di-deploy. Ntar kalian nge-deploy-nya dengan cara gitu jadi memakai ini npm run build yang akan membuat komponen kalian menjadi statis yang akan kompatibel sama web page. Jadi itu file statis itu yang akan ditampilkan di halaman web page kalian yang ingin kalian deploy. Nah, kalau kita cek ini HTML yang tadi ya isinya kayak gini ya. Ya, rada membingungkan. Ya, karena ini berupa statisnya, file statis dari hasil compile gitu anggapnya, hasil compile dari seluruh komponen yang ada di dalam folder SRC. Oke, sampai sini adakah yang ingin bertanya lagi?
Kalau tidak ada, baik, mungkin cuman cukup segini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penyampaian materinya kepada Mas Brian. Dan karena sudah tidak ada pertanyaan, saya akan coba simpulkan apa yang tadi sudah disampaikan, yaitu untuk membuat project React, kita perlu menginstal dulu Node.js dan npm, kemudian membuatnya kita mengawali dengan script create React app, kemudian akan muncul beberapa folder, tapi untuk mengeditnya kita edit folder selain Node modules. Kemudian project React dapat dibuat dari beberapa komponen. Pengelolaan halaman dapat dibuat dengan menambahkan library React router. Kemudian juga terdapat hook useState untuk mengelola suatu nilai. Dan untuk menyatukan semua dependensi dengan project React agar siap deploy dapat menggunakan script npm run build. Oke, mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Kak, sedikit revisi ya Kak. Buat ya use state itu maksudnya untuk menetapkan suatu state kayak kondisi tertentu pada sebuah komputer. Jadi misalkan kalian ingin warna web page kalian pada awalnya adalah berwarna merah. Kemudian tambahkan use state. Ntar di use state itu kalian bisa mengubah menjadi warna lain. Jadi use state itu untuk mengubah kondisi yang awal menjadi kondisi yang baru gitu. Jadi bukan cuma buat mengganti suatu nilai variabel, tapi bisa mengganti sebuah kondisi di komponen manapun gitu Kak. Terima kasih. Oke, makasih koreksinya. Jadi mungkin kesimpulan yang ke-6 adalah terdapat hook useState untuk mengelola suatu kondisi gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan lain, mungkin bisa didiskusikan selanjutnya di grup Poros. Oke. Cukup ya? Atau ada tambahan? Oke, cukup. Oke, kalau sudah cukup, ya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Makasih Bri, makasih Fik. Stop record bisa nggak Bri? Sumpah lo males. Gimana cara record? Stop record gimana? Nggak ada anu ya? Hostnya kayaknya yang bisa. Ya hostnya. Control. Parah hostnya aku. Ya, saya izin live dulu kawan-kawan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ingin sharing ilmu kalian, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sama updatean selanjutnya. Dah.